961 Kekhawatiran tersembunyi, 21. Oh ya, ibuku juga dirawat di rumah sakit afiliasi. Jika terjadi sesuatu padanya, tolong beritahu aku sesegera mungkin. Tidak peduli seberapa arogan Su Zijin, ia masih sangat menghormati dan baik kepada ibunya. Baik, asisten dokter itu mengangguk, sangat sedikit ada orang yang begitu peduli dengan teman dan orang tua seperti Nona Su. Aku berharap keinginan Nona terkabul dan semuanya berjalan dengan baik. Mendengar hal itu membuat Su Zijin mengangguk sambil tersenyum, terima kasih doanya. Di ruang tamu kecil keluarga Su juga sedang merencanakan sesuatu. Orang yang merencanakan sesuatu kali ini adalah Su Zongsu, dan wajahnya tampak gelap. Tidak lagi lembut dan anggun. Ia memanggil sekretarisnya, aku memintamu datang hari ini karena aku ingin kamu menyelidiki seseorang. Siapa? Sekretaris itu tampak sedikit bingung. Biasanya Su Zongsu jarang menunjukkan wajah suram dan selalu tersenyum lembut ketika melakukan segala hal. Tetapi, ketika wajahnya menjadi suram, maka permintaannya harus dilakukan dengan baik dan sempurna. Entah betapa sulitnya hal itu, ia harus memenuhinya. Sebelumnya, Su Zongsu pernah memiliki ekspresi seperti ini. Pada saat itu, setelah ia menemukan bahwa Ni Zining, kekasih anak perempuannya, direbut oleh putri pembantu, Gu Qingqing. Ia menemui bos kasino untuk membujuk ayah Gu Qingqing agar mau berjudi dan meminjam uang, lalu memiliki banyak hutang hingga lebih dari 1 juta yuan. Kemudian memaksanya untuk mati. Pada saat yang sama, ia juga bekerja sama dengan istrinya, Mrs. dan Zhen Xiaoya untuk secara paksa memutuskan hubungan antara Gu Qingqing dan Ni Zining. Memaksa mereka untuk putus. Terakhir kali untuk anak perempuannya. Kali ini untuk istrinya dan anak perempuannya, bahkan untuk seluruh keluarga Su. Sorot mata Su Zongsu menjadi dingin dan serius, Gu Qingshan. Gu Qingshan adalah kakak Gu Qingqing. Sejak kecil ia dibesarkan menjadi sangat tidak berguna, karena orang tuanya lebih menyayangi anak laki-laki daripada anak perempuan. Gu Qingshan minum-minum, berkelahi, berjudi, dan bermain wanita, serta masih banyak yang lainnya. Ia memiliki pendapat yang sama dengan putrinya. Karena Gu Qingqing dan keluarga meminjam kekuatan Leng Xicheng, maka ia akan membiarkan mereka tidak dapat meminjamnya di masa depan. Bantu aku mencari tahu apakah Gu Qingshan pernah melakukan kejahatan, dan apakah dia punya musuh. Jika tidak ada, maka lakukan tindakan lama. Buat dia berjudi dan berutang pada rentenir. Jika dia masih tidak mengambil umpan itu, maka kamu bisa memberikan sedikit bubuk. Bagaimanapun, aku harus membuat orang itu menyebabkan suatu masalah. Meskipun Leng Xicheng dan keluarga Leng membela Gu Qingqing dan keluarga Gu, tetapi apakah mereka bisa menerima seorang pecandu narkoba dengan reputasi buruk dan memiliki banyak utang karena judi? Sebenarnya, Nyonya memintaku untuk memeriksa orang ini sebelumnya. Asisten itu tampak berkeringat. Sementara Su Zongsu tercengang, apa yang terjadi? Tidak lama setelah insiden Nona kedua berlutut terakhir kali, Nyonya memintaku untuk menyelidikinya. Namun, keluarga Gu ini benar-benar beruntung baru-baru ini. Karena Nona Liu jatuh cinta pada Gu Qingshan. Dia bertunangan dengannya, dan bahkan undangan pernikahan juga telah disebar. Meskipun keluarga Liu Tiantian ini tidak lebih kaya daripada keluarga Su, tetapi mereka juga mengandalkan real estate untuk menghasilkan kekayaan. Sekarang mereka memiliki modal senilai miliaran. Karena itu, Gu Qingshan sangat jarang keluar untuk minum dan membuat masalah baru-baru ini. Dia sedang sibuk mempersiapkan pernikahan. Dia tidak berinisiatif untuk keluar, tapi kita masih bisa mengundangnya untuk keluar. Cari tahu apakah dia punya teman baik. Beri uang pada beberapa temannya itu, dan kita harus membuatnya kecanduan narkoba serta judi. Setidaknya, ia juga harus rugi secara moral. Biarkan dia keluar dan bermain-main dengan beberapa wanita, serta kacaukan pernikahannya. Selain itu, kamu juga harus menyelidiki keluarga Liu. 962 Kekhawatiran tersembunyi, 22. Baik, aku mengerti. Setelah asisten itu keluar, Su Zongsu mengemas beberapa pakaian, terutama pakaian untuk Li Hongrui, kemudian pergi ke rumah sakit. Ia berbeda dengan kakaknya. Kakaknya, Su Boxian adalah putra tertua, dan kakaknya ingin memperluas bisnis keluarga Su. Oleh karena itu, ketika ada berita bahwa keluarga Leng akan runtuh, ia harus membatalkan rencana pernikahan dengan keluarga Leng tanpa peduli dengan bujukan Su Zipei, serta menyinggung keluarga Leng. Jika itu adalah hal yang disukai oleh satu-satunya anak perempuannya, Su Zongsu bahkan akan mengambil bintang-bintang di langit untuknya. Ia akan bekerja keras untuk memenuhi apapun yang disukai putrinya. Begitu juga dengan siapa yang berani menyentuh istri dan putrinya. Ia pasti akan membuat hidup orang itu lebih buruk daripada kematian. Gu Qingqing sama sekali tidak tahu tentang rencana orang-orang jahat ini. Ia makan siang di rumah tua keluarga Leng, dan duduk sebentar. Lalu Leng Xicheng menemukan alasan untuk pergi, "Ibu, aku masih ada urusan, jadi aku dan Qingqing akan pergi terlebih dahulu." Luo Qingsui langsung merasa sedikit aneh, kenapa buru-buru sekali? Bukankah pekerjaanmu sudah selesai? Leng Xicheng berkata dengan serius, masih ada satu hal penting yang belum aku selesaikan. Padahal seharusnya diselesaikan kemarin, tapi masih tersisa sedikit. Setelah aku menyelesaikannya, aku pasti akan kembali dan tinggal bersama ayah dan ibu selama 1 minggu.
Bagaimana mungkin hanya 1 minggu? Jika benar-benar tidak sempat, kalian pindah saja dan tinggal di sini. Guk-guk. Di samping, Wells kecil juga menggoyangkan ekornya dan menjulurkan lidah untuk menunjukkan bahwa ia setuju. Rumah sebesar ini hanya ditinggalinya bersama Leng Yunting dan seekor anjing. Meskipun Leng Yunting menyerahkan urusan umum perusahaan kepada putranya, tapi ia masih harus memperhatikannya. Pada saat yang sama, Luo Qingsui juga akan membantu suaminya dari samping. Namun, meskipun ia membantu, pada dasarnya Leng Xicheng lah yang memegang kendali utama di perusahaan. Jadi mereka tidak perlu ikut campur. Baiklah, ibu bisa merawat Qingqing saat dia hamil nanti. Sebelumnya, Leng Xicheng terlihat tidak senang ketika ia mengusulkan agar mereka segera mempunyai momongan. Tidak disangka, hanya dalam waktu 2 bulan, sekarang Leng Xicheng sendiri yang berencana untuk memiliki anak. Kamu bisa memintaku untuk merawatnya. Berikan 10% sahammu, dan kamu bisa memintaku untuk merawat sebanyak yang kamu inginkan. Luo Qingsui tersenyum bercanda. Leng Xicheng menyahut, kami pergi dulu. Kami akan merawat anak kami sendiri di masa depan. Harus memberikan 10% saham untuk 10 bulan, sangat mahal. Luo Qingsui tidak menyangka bahwa ia akan mendengar putranya membalasnya, dan ia merasa sedikit lucu, bocah kecil, kamu sangat pelit padahal uang itu tidak seberapa. Sorot mata Leng Xicheng tampak tenang, dan ekspresinya bahkan lebih tenang, jika ibu merasa aku pelit, ayah dan ibu bisa melahirkan seorang adik laki-laki dan perempuan untukku. Kemudian putriku akan pergi ke sekolah bersama dengan paman dan bibinya. Xicheng, Leng Yunting terbatuk dan menegur. Bagaimana kamu bisa berkata begitu pada ibumu, bahkan mengatur orang tuamu? Leng Xicheng merapikan pakaiannya dan memegang tangan Gu Qingqing. Sudah larut, aku pergi dulu. Wells kecil, selamat tinggal. Guk, Leng Xicheng hanya mengucapkan selamat tinggal kepada seekor anjing padahal ada begitu banyak orang di ruangan. Kemudian ia menarik tangan Gu Qingqing dan pergi. Jelas ia tidak puas dengan orang tuanya yang baru saja memarahinya. Melihat mereka masuk ke dalam mobil, Leng Yunting yang masih marah berkata, benar-benar tidak sopan. Tapi, aku benar-benar senang bisa melihatnya bersikap seperti ini lagi. Luo Qingsui malah merasa sedikit bahagia, melihat dia tumbuh dewasa dan tidak lagi nakal serta memberontak seperti ketika dia masih kecil. Apalagi setelah menikah. 963 Kekhawatiran tersembunyi, 23. Luo Qingsui mendesah, aku benar-benar sudah sangat lama tidak melihatnya bahagia. Leng Yunting juga terdiam sejenak. Meskipun ia dan putranya ini seperti musuh alami, sejak kecil, dan biasa bertengkar. Namun, mana ada ayah yang tidak berharap putranya mendapat kebahagiaan di dunia ini. Ia ingat ketika anak itu masih kecil. Anak itu bagaikan seorang raja yang tidak takut apapun. Ia bisa memimpin semua anak untuk memberontak ketika ia baru saja tiba di taman kanak-kanak. Pada saat itu, ia bahkan membelikan seporsi hamburger dan kentang goreng untuk semua orang di taman kanak-kanak agar mendapatkan hati mereka. Tetapi Leng Xicheng menjadi orang yang berpikiran dalam sejak ia menjadi dewasa. Ia pintar dan aktif saat masih kecil, tapi ia menjadi orang yang berpikiran dalam dan membuat konspirasi setelah tumbuh dewasa. Meskipun Leng Xicheng yang seperti ini memang bisa memimpin keluarga Leng hingga menjadi lebih megah dan makmur. Namun sebagai orang tuanya, mereka tentu saja lebih berharap putranya bisa menjalani kehidupan dengan senang dan bahagia. Tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Dia bisa memikirkan urusannya sendiri. Kita hanya perlu menunggu kabar baik darinya. Mereka berdua mengangguk, dan sudah tidak dapat mendengar suara mobil Leng Xicheng di luar. Di luar rumah, Leng Xicheng mengendarai mobil dan mengantar Gu Qingqing ke gunung yang dibelinya. Hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mendaki dari lereng gunung. Demi kenyamanan konstruksi, Leng Xicheng telah mengirim orang untuk memperbaiki jalan gunung, dan tidak akan terlalu sulit untuk mendaki. Leng Xicheng membawa Gu Qingqing ke atas. Ia berjalan sambil menunjukkan pada Gu Qingqing, aku telah membeli 2 gunung yang kamu lihat, dan menggunakan mata air itu untuk membangun resor gunung pemandian air panas di dekat gunung. Ada pepohonan hijau yang rimbun di kaki bukit, terlihat lebih indah daripada jalan pintas yang mereka lewati terakhir kali. Gu Qingqing mengangguk dan berkata, tapi, jika membangun resor gunung, apakah pohon-pohon hijau ini akan ditebang? Apakah tidak akan merusak lingkungan? Leng Xicheng tersenyum, aku tahu kamu akan berkata begitu. Aku tidak ingin merusak lingkungan di sini, melainkan membangun negeri dongeng di sini. Ketika masih kecil, Leng Xicheng setiap hari bermimpi bahwa dirinya tinggal di lubang pohon di hutan, dan ada burung kecil yang mematuk jendelanya. Lalu begitu ia membuka pintu, ia bisa melihat rusa dan kelinci berlarian di depan pintunya. Keindahan tempat ini tidak akan dirusak, sebaliknya, malah akan menjadi daya tarik terbesar di sini. Tujuanku adalah membuat tempat ini menjadi tempat yang paling cocok untuk keluarga serta pasangan muda. Aku akan memelihara beberapa monyet, pohon pinus, serta kelinci di pegunungan dataran rendah di sini. Bahkan rusa, domba dan lain-lain, dan juga akan ada kolam ikan kecil nantinya. Rumahnya juga tidak akan dibangun dengan model beton bertulang, tapi dibangun seperti rumah-rumah dalam cerita dongeng. Aku akan berusaha mempertahankan karakteristiknya.
Pengunjung bisa mandi di villa, lalu bisa melihat binatang dan mendaki gunung ketika keluar. Seberapa bagusnya itu? Ketika naik semakin ke atas, ada kuil Yuelao. Dibandingkan dengan yang rusak 2 minggu lalu, tempat ini benar-benar berubah seperti baru. Meskipun aula kuil bergaya kuno tidak megah, tapi ada semacam aura yang suci dalam kesederhanaan itu. Patung Yuelao di dalamnya tampak tersenyum cerah dan dikelilingi oleh aroma pembakar dupa di sebelahnya, serta masih ada pita merah. Pita itu seperti benang merah yang dipegang oleh Yuelao, lalu dapat menuliskan nama masing-masing pasangan dan melemparkannya ke pohon willow besar di depan kuil. Gu Qingqing mengambil kesempatan ketika Leng Xicheng tidak melihatnya untuk diam-diam mengambil sebuah pita merah. Ketika Leng Xicheng keluar, ia menulis nama mereka berdua dengan pena, Gu Qingqing Leng Xicheng. 964 kekhawatiran tersembunyi, 24. Leng Xicheng telah melihat apa yang Gu Qingqing lakukan saat ini, tapi ia sengaja berpura-pura tidak melihatnya. Ia tersenyum dan menunggunya selesai menulis, kemudian menoleh setelah melihat bahwa Gu Qingqing menuliskan nama mereka berdua. Senyuman kembali terukir di wajahnya seraya bertanya, apa yang kamu lakukan? Gu Qingqing meletakkan pita merah itu di belakangnya dan menyembunyikannya, tidak apa-apa. Ia mengatakan tidak apa-apa, tapi pita merah itu terlihat sedikit karena tertiup angin. Leng Xicheng pun menarik kembali pandangannya dengan tenang, dan berpura-pura tidak melihat apa-apa, kemudian berjalan keluar dengan santai. Gu Qingqing juga mengikutinya keluar. Leng Xicheng lalu berkata, pohon ini, aku mencari orang untuk memeriksa usianya, dan pohon ini ternyata sudah berusia ratusan tahun. Akan sangat cocok jika digunakan untuk menggantung tali merah. Tapi, yang paling dibutuhkan jika ingin menggantung tali merah adalah ketulusan hati. Seseorang harus menggantungnya sendiri setinggi mungkin, karena semakin tinggi orang menggantungnya, maka semakin erat ikatannya, lalu permintaannya juga akan semakin cepat terkabul. Gu Qingqing sedikit sakit kepala setelah mendengar kata-kata itu. Ia tidak tinggi, bagaimana ia bisa mengikat tali merahnya tinggi-tinggi? Leng Xicheng dengan tenang melihatnya memiliki ekspresi sedikit kesulitan. Ia bahkan merasa lebih senang melihatnya, kemudian ia sengaja menarik Gu Qingqing, kemari dan lihatlah. Gu Qingqing pun mengikutinya, ia merasa biasa saja dengan pembangunan kuil Yuelao, tetapi hal yang membuatnya paling terkejut adalah mata air Yunhan. Tempat itu benar-benar terlihat seperti baru. Awalnya, mata air di sini sangat kecil, dan ada banyak daun serta kayu mati yang kotor. Namun setelah 2 minggu, penampilannya benar-benar berubah. Kolam kecil seluas 3m2 itu digali sedikit, dan mata airnya seperti telah dibersihkan oleh seseorang. Tidak ada daun dan ranting pohon mati yang jatuh sama sekali, lantainya juga terlihat bersih, kerikil di bawahnya tampak lebih bulat dan indah. Di sekitar mata air juga dikelilingi oleh batu taihu besar. Di sebelahnya, ditanami bunga dan tanaman, serta dibuat sebuah jalur air kecil, jadi jika air melimpah ketika hujan, air bisa mengalir dari jalur air ke air terjun di bawahnya. Gu Qingqing benar-benar tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Ini adalah perubahan besar dibandingkan dengan 2 minggu lalu. Leng Xicheng bahkan berencana membangun platform pengamatan matahari terbit di tempat mereka menyaksikan matahari terbit. Agar pelanggan dapat menikmati pemandangan ini ketika mereka tinggal di sini nantinya. Leng Xicheng bahkan tidak membiarkan tempat di mana mereka mendirikan tenda sebelumnya. Ia merapikan halaman rumput di sana, kemudian benar-benar digunakan sebagai tempat api unggun dan berkemah. Namun, Gu Qingqing melihat ada jejak benda berat di dekat platform pengamatan. Ia berjalan ke sana dan bertanya, mau membangun apa lagi di sini? Oh, ini ya. Leng Xicheng berjalan ke sana dengan tenang, kemudian melihat ke pegunungan di kejauhan bersamanya. Awalnya, aku menyiapkan teleskop astronomi di sini kemarin. Kekuatan pemusatannya bahkan lebih tinggi daripada yang kita gunakan kemarin, jadi dapat melihat lebih jauh dan lebih jelas. Awalnya aku berencana mengajakmu datang melihatnya jika aku pulang lebih awal kemarin. Sayangnya pesawatku terlambat. Kemudian Gu Qingqing juga tidak mengangkat panggilan telepon dan langsung pergi ke jalan Hua Maotian. Meskipun mereka akhirnya juga melihat bintang-bintang bersama, tapi pengalamannya benar-benar berbeda ketika melihatnya dengan bersama begitu banyak orang dan ketika hanya ada mereka berdua di gunung. Gu Qingqing juga sedikit menyesal sekarang. Jika mengetahuinya lebih awal, setidaknya ia akan mengisi penuh baterai ponselnya. Jadi ketika Leng Xicheng meneleponnya, ia tidak akan melewatkannya. Leng Xicheng masih menambahkan, awalnya aku ingin kamu melihatnya terlebih dahulu bagaimana rasanya mengamati bintang-bintang di sini. Hal itu dapat dianggap sebagai metode untuk menarik pelanggan di masa depan. 965 kekhawatiran tersembunyi, 25. Oh, Gu Qingqing mengerti, ini tidak disiapkan secara khusus untuknya. Menurutmu apa yang masih perlu ditambahkan di sini? Bagaimana dengan barang yang akan kalian gunakan untuk syuting? Gu Qingqing menatapnya sambil menggelengkan kepala, menurutku sudah cukup baik. Sepertinya tidak perlu menambahkan apapun lagi. Ketika Leng Xicheng sedang merencanakan pembangunan, ia bahkan menyisihkan ruang baginya untuk menyiapkan kamera saat pemotretan. Paling-paling, hanya perlu meletakkan sedikit lebih banyak bunga berwarna-warni, jadi akan lebih indah ketika muncul di kamera. Kamu harus syuting dengan baik agar iklannya bagus.
Aku mendengar bahwa setelah mendapatkan penghargaan, juga akan ada kesempatan untuk memilih apakah iklan itu akan disiarkan di TV dan platform online. Semakin banyak publisitas, akan ada semakin banyak orang yang datang ke sini. Gu Qingqing mengangguk. Setelah mengatakan begitu banyak, yang paling penting adalah resor pegunungannya, bukan? Leng Xicheng mempekerjakan lebih dari 1.000 orang untuk bekerja siang dan malam, jadi renovasi tempat ini bisa segera terselesaikan. Masih ada banyak pekerja yang sibuk bekerja di sini. Kebetulan ada yang datang kepadanya untuk melihat gambar denah. Leng Xicheng melihat pita merah yang muncul di saku Gu Qingqing, dan berkata dengan penuh arti, aku akan pergi mengurus sesuatu terlebih dahulu. Kamu bisa berjalan-jalan di sini dulu. Gu Qingqing mengangguk dan melihatnya perlahan-lahan pergi. Ia lalu memegang pita merah di tangannya dan ingin mengikatnya. Tetapi, pertama, ia khawatir ia tidak cukup tinggi. Kedua, tidak baik jika ada orang lain melihatnya, apalagi ia masih harus datang ke sini lagi untuk syuting iklan. Setelah memikirkannya sejenak, akhirnya ia tidak jadi mengikat pita itu, tapi menyembunyikannya di sakunya. Setelah kembali ke rumah, ia diam-diam menyembunyikan pita itu di bawah meja riasnya, meletakkannya ke bagian terdalam laci. Ketika ia pergi ke kamar mandi untuk menyiapkan air, Leng Xicheng membuka lacinya dan melihat pita merah yang Gu Qingqing sembunyikan di bagian bawah. Di pita itu tertulis nama mereka berdua, dan benang sutranya juga terlihat sedikit terbuka. Leng Xicheng mengambil pita itu, dan melihat dua nama berdampingan dengan sorot mata dingin. Ia memegangnya erat-erat di tangannya. Bukankah, Gu Qingqing sudah mulai menyukainya? Jika tidak, mengapa wanita itu menuliskan nama mereka pada pita merah yang diambil dari kuil Yuelao? Tapi, mengapa Gu Qingqing masih tidak bersedia untuk mengikatkan pita ini di cabang pohon? Apakah karena ia tahu orang akan melihatnya, atau, meskipun Gu Qingqing menyukainya, tapi wanita itu masih belum memiliki tekad dan keinginan untuk bersamanya selamanya? Apakah ia begitu tidak bisa diandalkan? Sebenarnya kapan Gu Qingqing baru akan sepenuhnya membuka hati untuknya, dan membiarkan ia memasuki hatinya tanpa membuat sedikit pun pertahanan lagi. Selain itu, apa permintaan yang Gu Qingqing buat tadi malam? Airnya sudah siap. Ketika mendengar suara Gu Qingqing dari kamar mandi, Leng Xicheng menanggapinya dengan singkat. Kemudian ia melonggarkan tangannya yang memegang pita, lalu mengembalikannya ke tempat semula, dan menutup lacinya lagi. Ketika Gu Qingqing keluar, Leng Xicheng berkata dengan tenang, aku sedikit lapar dan sepertinya ada roti di lantai bawah. Tolong ambilkan untukku. Gu Qingqing juga tidak banyak berpikir. Ia mengangguk dan berjalan ke lantai bawah. Leng Xicheng berbalik dan mengeluarkan ketel penuh air dari tasnya, kemudian menuangkan segelas air ke gelas Gu Qingqing. Ia tidak menyia-nyiakan air yang tersisa dan menuangkan semuanya ke dalam bak mandi. Ketika Gu Qingqing kembali, Leng Xicheng menyerahkan gelas air itu ke hadapannya, minumlah. Gu Qingqing sedikit terkejut, tapi ia tidak menolak dan tetap meminumnya. Leng Xicheng melihatnya meminum sisa air itu dalam satu tegukan. Kemudian, ia menarik Gu Qingqing ke kamar mandi, lalu melepas pijamannya dan menekannya ke bak mandi. 966 Kekhawatiran tersembunyi, 26. Aku masih belum melepas pakaianku. Leng Xicheng menariknya ke tepi bak mandi. Karena tiba-tiba ditarik ke dalam bak mandi, pakaiannya pun terkena air dan membuatnya merasa tidak nyaman akibat mengenakan pakaian yang basah. Gu Qingqing melihat Leng Xicheng tiba-tiba mendekatinya, ia pun merasa sedikit aneh. Ia tidak banyak berpikir ketika Leng Xicheng ingin mandi segera setelah kembali. Karena hari ini mereka pergi ke rumah sakit dan pergi ke gunung, jadi seluruh tubuhnya sangat kotor. Meskipun Gu Qingqing juga sedikit merindukannya karena tidak bertemu selama seminggu, tapi apakah tidak apa-apa jika terlalu terburu-buru? Gu Qingqing masih belum melepas pakaiannya. Ini masih sore, hari sudah senja ketika kembali dari area pinggiran kota, dan matahari masih berada di barat. Leng Xicheng menarik tirai untuk menutupi sinar matahari di luar, kemudian berbalik dan berurusan dengan Gu Qingqing lagi. Tunggu sebentar, aku masih belum melepas pakaianku. Leng Xicheng tidak peduli dengannya, kemudian dengan cepat menarik dua ujung pijamannya dengan tangan besarnya dan melepaskan pakaiannya. Terdengar suara, cek-cek, tidak perlu melepaskannya karena pakaian itu akan langsung dirobek. Gu Qingqing masih mengenakan celana tapi itu tidak bisa menghentikan Leng Xicheng. Ia menarik celana itu ke bawah, dan Gu Qingqing juga hanya bisa bekerja sama dengannya dan melepas pakaiannya. Jangan, masih belum melakukan tindakan keamanan. Gu Qingqing masih menolaknya, Leng Xicheng segera membuka laci di samping. Seluruh laci itu dipenuhi dengan kondom dengan berbagai jenis dan bentuk. Gu Qingqing ingat bahwa laci itu masih kosong terakhir kali. Kapan Leng Xicheng mengisinya? Setelah semuanya siap, Leng Xicheng tidak terburu-buru melanjutkannya, tetapi dengan lembut maju dan memeluknya, kemudian menciumnya untuk waktu yang lama. Mungkin karena ritme tiba-tiba menjadi lambat, saraf Gu Qingqing pun seolah lumpuh, dan membalas ciumannya dengan lembut tanpa sadar. Kemudian juga tanpa sadar melingkarkan tangannya di leher Leng Xicheng. Ia pun tak sadar kalau Leng Xicheng membawanya masuk ke dalam bak mandi.
Mungkin karena airnya hangat, jadi Gu Qingqing tidak merasa sakit dan hanya merasa Leng Xicheng tampaknya sedikit berbeda hari ini. Tetapi ia tidak dapat mengatakan di mana perbedaannya. Namun, tidak lama kemudian, Gu Qingqing bahkan mengesampingkan semua pikiran itu. Setelah tindakan lembut di awal, Leng Xicheng tiba-tiba mulai menjadi ganas. Meskipun bak mandi ini berisi air hangat, tapi mereka juga tidak bisa bermain air seperti ini. Air di bak mandi pun memercik ke sekitar. Setelah agak mereda, air di bak mandi pun kembali memercik ke sekitar. Setelah bermain air sebentar, Gu Qingqing berbaring malas di bak mandi, dan diangkat oleh Leng Xicheng untuk mengeringkan tubuh dan rambutnya. Ketika Gu Qingqing hendak mengenakan piyamanya lagi, sebuah tangan menyentuh punggungnya, kemudian ada sebuah ciuman yang sedikit hangat di punggungnya, lalu seluruh tubuh Leng Xicheng membungkusnya. Awalnya, mungkin Gu Qingqing masih memiliki sedikit kekhawatiran mengenai Leng Xicheng keluar selama seminggu, dan entah apakah pria itu akan bertemu dengan sembarang wanita di luar sana. Terutama ketika Leng Xicheng langsung tertidur nyenyak ketika pulang. Gu Qingqing bahkan lebih mencurigainya. Tetapi ketika ia melihat Leng Xicheng begitu bersemangat hari ini, mungkin pria itu tidak bertemu dengan wanita lain di luar sana. Ia tidak akan lagi dianggap sebagai selingan, lagi jika mereka benar-benar punya anak di masa depan, bukan? Pada saat itu, Leng Xicheng seharusnya akan menaruh hatinya pada keluarganya, dan tidak akan selalu sibuk dengan pekerjaannya sepanjang waktu. Sementara itu, sorot mata Leng Xicheng juga tampak dingin. Katanya, sepasang kekasih akan terus bersama setelah minum dan mandi di kolam mata air itu, bukan? Bahkan jika omong kosong ini sangat kekanak-kanakan dan konyol, dan Leng Xicheng tidak akan pernah mempercayainya, tetapi, sekarang ia ingin mencobanya. 967 terungkap sebagian kecil, 1. Malam itu, datang tamu tak terduga di Villa Xishan. Ketika Su Zijin datang, mereka berdua mandi lagi dan sedang makan malam ketika bel pintu ruang tamu berbunyi. Pembantu pergi untuk melihat video bel pintu, dan melihat orang yang berdiri di luar adalah seorang wanita muda. Wanita itu tampak membawa banyak barang dan berpakaian sangat modis. Tetapi pembantu malah tidak mengenal orang dengan penampilan asing ini. Leng Xicheng tetap mengabaikannya dan makan malam. Sementara itu, Gu Qingqing bertanya, siapa yang datang? Pembantu itu berkata, seorang wanita muda yang tidak saya kenal. Kalau begitu tidak perlu mempedulikannya. Begitu Gu Qingqing mengatakan itu, langsung ada sebuah panggilan telepon di ponsel Leng Xicheng. Ketika mendengar suara itu, mereka berdua melihat nama keluarga di ponsel, Su Zijin. Oh, sekarang mereka tahu siapa yang ada di luar. Tetapi, mereka berdua sangat sinkron dan tidak ada yang mempedulikannya, lalu lanjut memakan hidangan di mangkuk dengan tenang. Telepon berdering selama 30 detik dan perlahan-lahan berhenti. Setelah itu, bel pintu berbunyi lagi. Gu Qingqing melirik Leng Xicheng, tapi pria itu tetap tidak berdiri. Ia memakan malamnya sesuap demi sesuap dengan elegan, dan pergerakan di luar seolah tidak ada hubungannya dengannya sama sekali. Gu Qingqing bahkan bisa merasakan bahwa Leng Xicheng mengunyah lebih amat daripada biasanya. Ia hampir mengunyah 30 kali dalam setiap suapan. Pria itu benar-benar mengunyah dengan cermat dan menelan makanannya perlahan. Sudah 20 menit berlalu, setelah makanannya dihabiskan, Leng Xicheng mengeluarkan serbetnya dan dengan lembut menyeka bibirnya. Pembantu melangkah ke depan dengan berat hati, "Tuan, wanita itu masih di luar." Gu Qingqing tampak bingung. Mereka sudah makan selama hampir 30 menit, dan Su Zijin masih berada di luar. Apa yang ingin Su Zijin lakukan? Setelah Leng Xicheng menyeka mulutnya dan dengan lembut meletakkan serbet di tepi piring. Ia berkata dengan ekspresi tenang, karena dia masih di luar. Minta dia masuk. Pembantu itu mengangguk dan membuka pintu. Tidak lama kemudian, Su Zijin tiba di pintu dengan sekantong barang. Ia meletakkan barang-barang itu dan segera maju, Kak Xicheng. Kemudian, ketika ia melihat ke arah Gu Qingqing, kali ini ia tidak menunjukkan sikap arogan atau amarah di matanya seperti di masa lalu. Ekspresi wajahnya malah tampak tulus, Gu Qingqing. Ketika ia memanggil nama Gu Qingqing, Gu Qingqing tidak menjawab. Kemudian, Su Zijin melangkah maju seolah telah mengambil keputusan, aku minta maaf atas perbuatanku hari ini. Maaf. Gu Qingqing tercengang ketika Su Zijin mengatakan itu. Ia melirik Su Zijin dan benar saja, ia melihat sedikit rasa penyesalan di wajahnya. Ibuku sudah siuman dan mengatakan bahwa ia mengobrol sedikit dengan Bibi Wu. Mungkin karena ia sedikit cemas, jadi ia pingsan. Ibuku memiliki tekanan darah tinggi yang diwariskan dari keluarga sebelumnya, dan dokter telah memintanya untuk lebih hati-hati sebelumnya. Keluarga kamilah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Selain itu, mungkin masalahnya akan lebih serius jika bukan karena Bibi Wu menelepon ambulan tepat waktu. Bagiku, ibuku memberiku semua cinta, sehingga aku lebih cemas daripada semua orang ketika terjadi sesuatu padanya. Aku minta maaf jika aku melakukan sesuatu yang salah. Su Zijin berkata demikian seraya menyerahkan semua barang di tangannya, ini adalah sedikit ketulusan dariku dan orang tuaku. Tidak peduli kamu menerimanya atau tidak, aku tetap akan datang menemuimu. Dan, ia sepertinya masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi,
ia terus menatap Gu Qingqing dengan kesulitan dan tidak berbicara. 968 terungkap sebagian kecil, 2. Selain itu, ayahku juga telah mendidikku setelah kembali ke rumah. Aku sebenarnya, selama beberapa tahun ini, aku cemburu pada kedekatanmu dengan Xingning, jadi. Su Zijin berkata dengan kaku untuk waktu yang lama, dan akhirnya ia berkata, aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Gu Qingqing menatapnya dengan perasaan terkejut. Sejak kecil hingga dewasa, Su Zijin tidak pernah mengenal kata, minta maaf, di hatinya. Tidak, bahkan jika ia tahu, Su Zijin juga tidak akan pernah mau mengatakannya. Orang yang akan meminta maaf adalah orang seperti Leng Xicheng, Ni Zining, atau orang lain yang memiliki identitas dan status yang hampir sama dengannya. Gu Qingqing juga tidak pernah melihat Su Zijin, dan juga tidak pernah menganggapnya sebagai orang yang sama dengannya, apalagi meminta maaf padanya. Ia lalu melirik Su Zijin, kemudian melirik Leng Xicheng. Leng Xicheng tetap tampak santai dan sepertinya tidak menganggap serius kata-kata yang dikatakan oleh Su Zijin. Setelah sempat merasa terkejut, Gu Qingqing segera kembali tenang. Kemudian ia berkata, kamu seharusnya tidak meminta maaf kepadaku mengenai masalah ini, karena bukan aku yang sudah kamu sakiti, tapi ibuku. Ia kembali menambahkan, aku tahu bahwa kita berdua selalu memiliki konflik, tapi ibuku sangat peduli dan sangat perhatian padamu dan keluarga Su. Dia juga benar-benar sangat berterima kasih pada ibumu, dan ia tidak pernah berpikir untuk menyakitinya. Dia juga adalah orang pertama yang menegurku ketika selalu terjadi konflik di antara kita. Dia sangat bersyukur pernah bekerja di rumahmu, dan sekarang, dia juga ingin berbagi dengan kalian tentang hal bahagia seperti acara pernikahan kakakku. Tidak peduli konflik apapun yang kita berdua miliki, aku tidak ingin melibatkan ibu dan kakakku. Sementara itu, wajah Su Zijin tampak pucat dan merah. Gadis kecil ini, ia sudah datang untuk mengakui kesalahan, tapi Gu Qingqing malah berkata seperti ini padanya. Namun, ia pura-pura mengangguk. Iya, setelah ibuku siuman, ayah dan ibu sudah memintaku agar tidak selalu bertengkar denganmu di masa depan. Bagaimanapun kita sudah dewasa, bahkan kita adalah teman sekelas sebelumnya, dan sekarang menjadi rekan kerja. Kamu menikah dengan Leng Xicheng, dan aku juga akan segera menikah dengan Xingning. Sekarang aku hanya berharap bahwa aku dan Xingning bisa memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Selama kamu bisa mengendalikan emosimu, maka kamu tidak akan bertengkar dengan Ni Xingning. Suara Leng Xicheng terdengar tenang, jika tidak ada urusan lain, kamu bisa pulang. Aku harus bekerja nanti. Baik, Kak Xicheng. Su Zijin mengangguk, hadiah ini adalah sedikit kebaikanku, tolong kalian terima. Su Zijin mengatakan itu sambil tersenyum sedih, Gu Qingqing, aku memang cemburu padamu sebelumnya karena Xingning menyukaimu, dan orang tuaku juga selalu memujimu. Namun, sekarang aku akan menikah dengan Xingning. Setelah kejadian hari ini, aku juga mengerti banyak hal. Tidak perlu mempermasalahkan banyak hal. Selama Xingning ada di sisiku, dan selama orang tuaku sehat, maka aku juga tidak akan meminta yang lain lagi. Gu Qingqing hanya diam, meskipun ia masih waspada terhadap Su Zijin, tapi ia juga harus mengakui bahwa kata-katanya barusan mampu menyentuh hatinya. Selama Leng Xicheng bisa berada di sisinya, kemudian selama kerabat dan teman-temannya sehat, maka ia juga tidak akan meminta yang lain lagi. Leng Xicheng tidak menanggapinya dan hanya menatapnya dengan tenang. Su Zijin tersenyum pahit, kalau begitu aku akan pergi terlebih dahulu. Mengenai perselisihan kita selama bertahun-tahun ini, aku juga tidak pernah berpikir bisa segera melupakan kebencian dan kesalahpahaman sebelumnya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama denganmu dalam hal pekerjaan di masa depan. Aku juga tidak akan mencari masalah denganmu lagi. Selamat tinggal. 969 terungkap sebagian kecil 3. Begitu Su Zijin berjalan ke pintu, ia mendengar suara dingin Leng Xicheng dari dalam. Apakah petugas keamanan villa tidak bekerja? Kenapa siapa saja bisa masuk? Kalau seperti ini, bagaimana kita bisa hidup dengan tenang? Villa Xishan memang bukan area yang paling mewah, jadi tindakan keamanannya termasuk baik. Tetapi setelah pengunjung ditanya tentang rumah dan nama orang yang ingin mereka kunjungi di gerbang, kebanyakan pengunjung akan dibiarkan masuk. Penjagaan di tempat ini tidak seketat seperti di apartemen King Cheng dan rumah tua keluarga Leng. Langkah kaki Su Zijin terhuyung dan hampir muntah darah. Ia mengepalkan jarinya erat-erat, dan bekerja keras untuk mengendalikan dirinya yang marah. Tidak, ia menundukkan kepalanya sekarang untuk membuat Leng Xicheng menyesalinya. Menyesali bahwa ia menikahi seorang wanita seperti Gu Qingqing. Ia pasti akan menginjak Gu Qingqing di bawah kakinya sampai tidak akan bisa bangkit selamanya. Kali ini, Su Zijin berjalan dengan stabil dan segera keluar dari villa, kemudian masuk ke dalam mobil, lalu mengendarai mobil dari halaman. Mobil Su Zijin perlahan-lahan menjauh, dan Gu Qingqing yang ada di rumah, baru saja sadar kembali dari keterkejutannya. Apa maksud Su Zijin? Meskipun ia tidak peduli dengan kata-kata Su Zijin, tetapi, ia sedikit terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Tidak tertarik, dia mengakui kekalahan begitu saja. Leng Xicheng bahkan lebih tenang daripada Gu Qingqing. Saham senilai miliaran yang ia lempar kemarin mengejutkan Gu Qingqing dan juga keluarga Su. Tidak hanya itu,
Para wanita yang awalnya memiliki rencana buruk terhadapnya dan terhadap posisi Nyonya Leng juga menjadi lebih sedikit. Meskipun perasaan tidak dapat diukur dengan uang. Namun, bagi masyarakat umum, mendapatkan uang senilai miliaran dalam sebuah pernikahan bisa menunjukkan rasa hormat dan cinta pria terhadap seorang wanita. Meskipun saham Gu Qingqing di Huangting Entertainment sedikit lebih rendah daripada keluarga Su, tapi saham keluarga Su itu dimiliki oleh seluruh anggota keluarga Su, sementara Gu Qingqing hanya satu orang. Jika hanya membahas tentang uang, maka Gu Qingqing pasti mengalahkan Su Zijin. Bahkan jika Su Zijin marah karena Gu Qingqing adalah orang kaya baru, dan mengandalkan pria untuk naik posisi, tetapi keunggulan alami Su Zijin terhadap Gu Qingqing telah sirna. Selain itu, selama Gu Qingqing memiliki hubungan dekat dengan Leng Xicheng, maka kesenjangan antara mereka berdua akan menjadi semakin besar di masa depan. Tidak peduli betapa tidak puasnya Su Zijin, ia juga tidak bisa menundukkan kepalanya di depannya. Lagi pula, alasan lain Su Zijin marah adalah Ni Zining. Sekarang Ni Zining telah memutuskan untuk menikahinya, jadi kekhawatiran tersembunyi ini sudah hilang. Bisa dibilang, Su Zijin memilih waktu yang sangat tepat untuk mengakui kesalahan. Gu Qingqing menoleh dan melirik suaminya. Sorot mata Leng Xicheng tampak tenang dan memanggil pembantu, lihatlah, kebaikan, apa yang dia berikan. Pembantu itu maju dan membuka kotak tersebut, Tuan, dia memberikan satu set produk kosmetik yang tampaknya sangat mewah. Leng Xicheng meliriknya, itu adalah produk Farman, kosmetik kelas atas dari Swiss, satu set kosmetik itu setidaknya bernilai puluhan ribu yuan. Sepertinya Su Zijin benar-benar menghabiskan sedikit uangnya. Singkirkan barang-barang itu, Gu Qingqing hanya meliriknya dan berkata dengan tenang. Nyonya, bahkan jika pembantu itu tidak mengenal merek itu, tetapi ia tahu bahwa harganya pasti tidak murah ketika melihat kemasannya yang begitu mewah. Apakah majikannya benar-benar tidak menginginkannya? Leng Xicheng juga mengangguk, buang semua barang itu, dan jangan pernah membukakan pintu untuknya ketika ia datang di masa depan. Leng Xicheng mengeluarkan ponselnya dan langsung memblokir nama Su Zijin di depan Gu Qingqing, benar-benar tidak bisa tenang. Gu Qingqing tersenyum ketika melihat Leng Xicheng mengerutkan kening. Selama ada Leng Xicheng di sisinya, ia tidak takut pada apapun. 970 terungkap sebagian kecil 4. Pada hari Senin, Gu Qingqing secara resmi menyerahkan iklan kertas gulung kepada Su Zijin, dan Lin Sui tidak keberatan. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah perubahan sikap Su Zijin yang 180 derajat berbeda dari yang biasanya selalu berdebat dengan Gu Qingqing. Kini tidak peduli apa yang Gu Qingqing katakan, ia akan benar-benar setuju tanpa keberatan. Terutama ketika membahas tentang iklan sampo. Kedua kelompok sedang merebutkan iklan itu. Su Zijin ingin mengalahkannya sebelumnya dan tidak peduli apa permintaannya, ia akan segera menyangkalnya. Namun sekarang, segera setelah pihak Gu Qingqing selesai mempresentasikan sebuah proposal, pihak Shen Yating akan segera berkata dengan sportif, aku keberatan. Jika mengikuti instruksi dari Direktur Gu, maka syuting iklan ini akan asal-asalan, dan akan bergantung sepenuhnya pada pasca produksi. Apa yang bisa didapatkan dari cara seperti itu? Ketua kelompok Su, bagaimana menurut ketua? Di seberang, anggota kelompok kedua menguap. Hal seperti ini terjadi lagi, pikir mereka. Tidak peduli apa pendapat atau saran yang diajukan di sini, mereka pasti akan menentangnya. Apakah masih ada cara lain sekarang? Tanpa disangka-sangka, di bawah perhatian semua orang yang sedang menguap, Su Zijin benar-benar mengangguk dan berkata, menurutku, proposal Direktur Gu sangat bagus. Semua orang yang ada di kantor tercengang. Apa maksudnya ini? Zhang Yuxi, He Yumeng, dan Xiao Wang yang ada di kelompok kedua bahkan sudah menyiapkan kata-kata untuk menyangkal, tapi lawannya malah melakukan hal sebaliknya, jadi bagaimana mereka harus menghadapinya? Bahkan Lin Zui yang duduk di kursi pertama juga sedikit terkejut. Awalnya, ia duduk dengan tenang dan membiarkan mereka untuk berdebat, sehingga ia bisa menghentikan perdebatan mereka di pertengahan. Ketua kelompok Su, apa yang Anda katakan? Shen Yating mengira ia salah dengar. Su Zijin tidak langsung marah saja sudah termasuk sangat baik, tetapi ia malah menyetujuinya sekarang. Su Zijin mengangkat kepalanya dan menganalisa perencanaan Gu Qingqing. Anggaran syuting untuk iklan sebesar 500.000 yuan karena menggunakan tema fantasi membutuhkan pemandangan, pakaian, dan pasca produksi. Meskipun, mungkin ada beberapa detail spesifik yang perlu terus dipertimbangkan, tapi aku juga setuju dengan proposal Direktur Gu. Karena ingin syuting iklan bertema fantasi, jadi tentu saja pasca produksi lebih penting. Su Zijin mengatakan itu sambil merasa malu karena sikap arogannya di masa lalu, dan penolakannya yang tidak masuk akal. Kak Su Zipei benar, bahkan jika ia benar-benar membenci Gu Qingqing dan ingin menghajarnya, tapi ia harus belajar darinya dan melampauinya terlebih dahulu. Mempelajari semua keunggulannya, kemudian menghancurkannya sekaligus. Dan ia juga harus mengakui bahwa tidak peduli pada saat masih sekolah dulu, atau sedang bekerja sekarang, Gu Qingqing memang sedikit lebih kuat darinya. Tentu saja, ia tidak akan berpikir bahwa ia tidak sebanding dengan Gu Qingqing, tapi hanya merasa Gu Qingqing lebih cermat dalam melakukan dan mempertimbangkan pekerjaan, serta memiliki beberapa ide yang luar biasa.
Tetapi, setidaknya dalam diskusi ini semua orang sangat terkejut ketika mendengar Su Zijin memuji perencanaan Gu Qingqing. Terutama Shen Yating, ia bahkan lebih terkejut daripada saat Tiongkok mengambil Piala Dunia. Setelah pertemuan berakhir, Shen Yating masih sedikit tidak dapat menerimanya, dan ia segera mengejar Su Zijin, ketua kelompok Su, ini. Kita harus mengakui jika memang tidak lebih baik daripada orang lain. Ide Direktur Gu memang lebih komprehensif dariku mengenai perencanaan ini. Kamu juga harus belajar lebih banyak. Suara Su Zijin tidak pelan, dan matanya juga terlihat tegas, sehingga langsung membuat Shen Yating tidak bisa mengatakan apa-apa. Lin Zui berdiri di belakang dan sedikit mengernyit. Ia merasa sedikit aneh. Selanjutnya bab 971 terungkap sebagian kecil 5.